Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Santi Oktavilia, STFSI, dan Ibu Sri Rutiningsi, FEMSC. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurrohmah dengan NIM 2407090001 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Syarifuddin dengan NIM 2407090008. Di sini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada studi kasus Indonesia, dan yang terakhir ada analisis data dan implikasi. Yang pertama ada konsep dasar akan dijelaskan oleh Nurul Iza Syarifuddin. Baik, terima kasih Aulia. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu konsep dasar, di mana pada bagian ini ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan uang dan penawaran uang? Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk tunai atau simpanan yang digunakan untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Permintaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan suku bunga. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang, sedangkan suku bunganya tinggi cenderung menurunkan keinginan untuk memegang uang karena masyarakat lebih memilih menyimpan aset yang dapat menghasilkan bunga. Sedangkan penawaran uang sendiri adalah jumlah total uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu, termasuk uang kartal dan uang girang. Penawaran ini dikendalikan oleh Bank Sentral melalui kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai alat penting dalam perekonomian, penawaran uang mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat. Lalu ada soal yang kedua, yaitu bagaimana hubungan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat inflasi menurut teori kuantitas uang dengan rumus MV sama dengan PY. Teori kuantitas uang menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat inflasi melalui rumus MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang, I tingkat harga atau inflasi, dan Y adalah output real atau PDB real. Dalam teori ini, jika V atau kecepatan uang yang berputar dan Y jumlah output real dianggap tetap dalam jangka pendek, maka setiap perubahan dalam jumlah uang beredar atau M akan berdampak langsung terhadap tingkat harga atau P. Artinya, semakin besar jumlah uang yang beredar tanpa disertai peningkatan barang dan jasa, maka akan terjadi tekanan kenaikan harga atau inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, daya beli masyarakat akan menurun, aktivitas ekonomi melambat, dan berpotensi menimbulkan deflasi. Teori ini menjadi landasan penting bagi Bank Sentral, termasuk Bank Indonesia, dalam merumuskan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitasan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, jika terjadi inflasi tinggi akibat lonjakan jumlah uang beredar, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga acuan atau melakukan operasi pasar terbuka untuk menyerap kelebihan likuiditas dari pasar. Begitupun dengan sebaliknya. Melalui pengendalian jumlah uang beredar yang proporsional dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, tingkat inflasi yang terjaga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai. Lalu soal nomor 3 yaitu bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Untuk perubahan suku bunga berpengaruh besar terhadap permintaan dan penawaran uang. Saat suku bunga naik, masyarakat cenderung mengurangi permintaan uang tunai karena lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk deposito atau investasi yang dapat memberi imbal hasil. Sebaliknya, saat suku bunga turun, masyarakat lebih memilih memegang uang tunai karena dapat meningkatkan permintaan. Dari sisi penawaran, suku bunga juga sangat menentukan. Jika Bank Sentral menurunkan suku bunga, biaya pinjaman akan menjadi lebih murah, mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk meminjam uang dan membelanjakan uang tersebut. Ini menyebabkan penawaran uang meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, aktivitas pinjaman minjam menurun sehingga penawaran uang pun berkurang. Dengan demikian, suku bunga adalah alat utama Bank Sentral dalam mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran uang, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Lalu ada soal nomor 4, bagaimana tren perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia? Tren perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia menunjukkan respon terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia.
Pasca pandemi COVID-19, jumlah uang beredar meningkat signifikan karena berbagai kebijakan stimulus seperti penurunan suku bunga, bantuan sosial, dan dorongan konsumsi masyarakat. Kenaikan ini tercermin dalam pertumbuhan komponen M1 dan M2 seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun, saat tekanan inflasi mulai muncul akibat faktor global, Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat dengan menaikkan suku bunga acuan. Tujuannya adalah mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar yang secara langsung dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan jumlah uang beredar di masyarakat. Secara umum, pergerakan jumlah uang beredar di Indonesia menyesuaikan siklus ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi melemah, likuiditas ditambah untuk mendorong pemulihan. Begitupun dengan sebaliknya. Hal ini mencerminkan peran penting Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu bagian 2 akan dilanjutkan oleh Aulia. Baik, terima kasih. Iya, yang kedua ada studi kasus Indonesia. Soal pertama, bagaimana sih tren inflasi di Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Apa faktor utama yang mempengaruhinya? Dalam 5 tahun terakhir, 2020 hingga 2024, tren inflasi di Indonesia menunjukkan fluktuasi sebagai berikut. Untuk tahun 2020, inflasi turun drastis menjadi 1,68%, yang dulunya 2,72% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 dari target turun menjadi 3%. Pada tahun 2021, tren penurunan ini berlanjut hingga 2021 dengan realisasi sebesar 1,87% dari target 3%. Untuk tahun 2022 melonjak menjadi 5,51% akibat kenaikan harga pangan pokok. Sedangkan untuk tahun 2023 merupakan inflasi yang sangat rendah dibandingkan tahun 2022 dengan mencapai 2,61%. Yang terakhir, tahun terakhir 2024, inflasi kembali sangat turun menjadi sangat-sangat rendah, 1,57% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini melandainya harga pangan pokok yang sebelumnya melonjak pada tahun 2022-2023. Untuk faktor apa sih faktor utama yang mempengaruhi inflasi tersebut? Yang pertama ada harga pangan pokok. Kenaikan harga komoditas seperti beras, cabai pada tahun 2022 dan 2023 menyebabkan inflasi tinggi. Namun, penurunan harga pangan pokok pada 2024 membantu menekan inflasi. Yang kedua ada krisis moneter dan defisit anggaran. Apa sih krisis moneter itu? Yaitu seperti depresiasi nilai tukar mata uang atau krisis perbankan. Sedangkan defisit anggaran seperti kebanyakan negara berkembang, pemerintah Indonesia terkadang mengalami defisit yang menurun. Yang ketiga ada kondisi ekonomi global. Fluktuasi harga energi dan kondisi ekonomi global turut mempengaruhi tingkat inflasi domestik. Soal yang kedua atau kasus yang kedua yaitu bagaimana sih kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mengontrol uang beredar dan inflasi, misalnya suku bunga BI rate, pasifnya terbuka, dan cadangan wajib atau yang lain-lainnya. BI memiliki peran penting dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dan inflasi melalui berbagai instrumen. Yang pertama ada suku bunga acuan atau BI rate. BI menetapkan suku bunga kebijakan yang dikenal sebagai BI rate untuk mempengaruhi suku bunga perbankan dan aktivitas ekonomi. Kenaikan BI rate ini cenderung meningkatkan suku bunga pinjaman sehingga mengurangi permintaan kredit dan menekan inflasi. Ketika BI rate turun dapat mendorong kredit dan aktivitas ekonomi. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. BI melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual surat berharga negara yang disebut dengan SBN di pasar sekunder. Pembelian SBN oleh BI meningkatkan likuiditas di pasar, sementara penjualan SBN mengurangi jumlah uang yang beredar, yang membantu inflasi. Yang ketiga atau yang terakhir ada giro wajib minimum yang disebut dengan GWM. BI mengatur besaran cadangan minimum yang wajib disimpan oleh bank di BI. Peningkatan GWM mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit sehingga menekan inflasi. Sebaliknya, ketika mengalami penurunan, meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit. Yang ketiga ada apakah sih kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank BI atau Bank Indonesia sudah efektif dalam mengendalikan inflasi? Kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI telah menunjukkan efektivitas dalam mengendalikan inflasi di Indonesia melalui berbagai instrumen seperti penyesuaian suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan pengelolaan jumlah uang yang beredar. BI berhasil menjaga inflasi dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Sebagai contoh, pada Januari 2025, Gubernur BI Peri Warjio menyatakan bahwa
inflasi atau indeks harga konsumen atau yang disebut dengan IHK diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1% pada tahun 2025 dan 2026. Hal ini didukung oleh konsistensi suku bunga kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Namun, efektivitas kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas internasional dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, BI dan pemerintah dalam pengendalian inflasi melalui Forum Tim Pengendalian Inflasi atau TPI di tingkat pusat dan daerah menjadi sangat krusial. Yang bagian 3 ada analisis dan implikasi. Ada kasus yang pertama, bagaimana sih peningkatan uang beredar tanpa pertumbuhan ekonomi yang cukup dapat memicu inflasi? Untuk peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai dapat memicu inflasi karena terlalu banyak uang memburu terlalu sedikit barang. Dalam konteks ini, permintaan agregat meningkat karena daya beli masyarakat naik akibat uang yang beredar lebih banyak. Namun, jika sisi penawaran produksi barang dan jasa tidak ikut naik, maka akan terjadi harga naik atau inflasi. Biasa disebut MV sama dengan PQ, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan V adalah kecepatan peredaran uang, dan P adalah tingkat harga, dan V adalah output real atau volume produksi. Jika M naik tetapi V tidak bertambah, maka P akan meningkat atau terjadi inflasi dan dengan asumsi V konstan. Yang kedua ada apa sih kebijakan suku bunga tinggi malah selalu menjadi solusi terbaik untuk mengendalikan inflasi dan apa sih dampaknya bagi investasi dan lapangan kerja? Kebijakan suku bunga tinggi tidak selalu menjadi solusi terbaik, terutama jika inflasi disebabkan oleh faktor sisi penawaran, seperti kenaikan harga energi, gangguan pasokan, atau krisis pangan. Dalam kondisi ini, suku bunga tinggi bisa menyebabkan kontraksi ekonomi tanpa efektif menurunkan inflasi. Apa sih dampak bagi investasi tersebut? Yang pertama ada suku bunga tinggi membuat biaya modal menjadi lebih mahal. Yang kedua, perusahaan enggan melakukan ekspansi atau investasi baru. Yang ketiga, berpotensi menurunkan pertumbuhan jangka menengah sampai jangka panjang. Dan apa sih dampak bagi lapangan kerja tersebut? Yang pertama ada penurunan investasi dan konsumsi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi. Yang kedua, ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau pembekuan rekrutmen baru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Izin. Baik, di sini ada soal nomor 3, yaitu bagaimana kebijakan moneter dapat disinergikan dengan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi di Indonesia. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan dua instrumen utama yang dapat disinergikan untuk mencapai stabilitas ekonomi di Indonesia. Kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia dan berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah melalui pengaturan anggaran negara seperti pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Sinergi keduanya dapat tercapai jika kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, sementara kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial. Misalnya nih, dalam kondisi ekonomi yang melemah, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi, sementara pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk menstimulasi permintaan agregat. Kombinasi ini akan mempercepat pemulihan ekonomi secara lebih efektif. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, Bank Indonesia dapat memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga, dan pemerintah juga dapat menahan laju belanja atau mengalihkan anggaran ke sektor yang tidak memicu inflasi, seperti subsidi pangan atau energi. Koordinasi ini penting agar kebijakan yang dijalankan tidak saling bertentangan dan saling mendukung dalam menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan fiskal. Melalui kerjasama yang solid antara otoritas moneter dan fiskal, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.